Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nazilatul Adawiyah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan webaltafsir.com untuk pencarian mengenai asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya sebuah ayat. Tapi sebelum itu, kita perlu tahu dulu apa itu asbabun nuzul, apa dan kenapa kita harus mengetahui asbabun nuzul, apa pentingnya mengetahui asbabun nuzul. Asbabun nuzul ialah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Pada umumnya, asbabun nuzul memudahkan para mufassir untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatu ayat dari balik kisah diturunkannya ayat tersebut. Selain itu, ada juga yang memahami ilmu ini untuk menetapkan hukum dari hikmah di balik kisah diturunkannya suatu ayat. Begitu pentingnya asbabun nuzul dalam memahami ayat Al-Quran, ditegaskan oleh Imam Al-Wahidi bahwa seseorang tidak akan mengetahui tafsir atau maksud dari suatu ayat tanpa berpegang pada peristiwa dan konteks turunnya ayat. Dari pandangan Al-Wahidi ini memberikan pengertian bahwa asbabun nuzul merupakan komponen penting yang harus diperhatikan bagi orang yang ingin memahami maksud Al-Quran, dan peringatan bahwa belajar Al-Quran tidak cukup hanya membaca terjemahan atau belajar sendiri dari teks-teks terjemahan, karena tidak semua terjemahan atau kitab tafsir memuat asbabun nuzul secara keseluruhan, sehingga potensi untuk salah paham akan besar. Pendapat Al-Wahidi diperkuat oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid yang berpendapat bahwa salah satu yang penting dalam memahami ayat Al-Quran adalah dengan mengetahui asbabun nuzul dari ayat itu sendiri, karena hal tersebut adalah cara untuk memperkuat dalam mengetahui makna Al-Quran. Mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai asbabun nuzul. Kemudian bagaimana cara menggunakan webaltafsir.com ini. Langsung saja kita masuk ke Google, lalu ketikkan al-tafsir. Tafsir.com. Maka di layar akan muncul gambaran seperti ini. Dalam tafsir.com ini dimuat dalam berbahasa Inggris dan bisa juga dirubah menjadi bahasa Arab. Cukup dengan klik tanda di pojok kanan atas, maka bahasa akan berubah menjadi bahasa Arab. Dalam web ini ada banyak fitur pencarian mengenai Al-Quran. Yang akan digunakan yaitu fitur nomor 4 tentang ulumul Quran. Dalam ulumul Quran banyak juga yang bisa diakses. Ada asbabun nuzul, ma'anal Quran, i'rabul Quran, mawadhi'ul Quran, ahkamul Quran, fadhailul Quran, dan nasikh wal mansukh. Yang akan dibahas yaitu asbabun nuzul. Dalam asbabun nuzul ini bisa dilihat ada kolom surah untuk pencarian surah dan rokmul ayat, nomor ayat. Ini contoh dari asbabun nuzul surah Al-Fatihah. Karena menggunakan bahasa Arab, maka penjelasan mengenai asbabun nuzulnya juga dalam bahasa Arab. Tapi untuk penggunaan di HP Android bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bagi kita yang belum memahami bahasa Arab atau yang masih kesulitan dalam memahami bahasa Arab. Baik, contoh misal kita ingin mencari asbabun nuzul surah Al-Kautsar. Nah, misalnya ayat 3. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa tidak semua ayat Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Jadi hanya ayat-ayat tertentu saja yang memiliki asbabun nuzul. Dalam asbabun nuzul surah Al-Kautsar ini menjelaskan pada saat itu ketika salah satu putra Nabi Muhammad meninggal dunia. Kebetulan itu merupakan satu-satunya putra laki-laki Nabi Muhammad yang tersisa, karena semua putra laki-laki Nabi Muhammad itu telah meninggal. Maka ada orang yang berkata, dzakal abtar, orang ini telah terputus, yakni Rasulullah SAW. Jadi orang yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad. Muhammad telah terputus. Maka Nabi Samun man laisa lahu ibnun abtar. Jadi mereka menyebut abtar kepada Nabi Muhammad itu karena orang yang tidak memiliki keturunan laki-laki, anak laki-laki, maka disebutnya abtar. Anzalallahu hadhihi surah, maka Allah menurunkan surah ini. Kemudian dari terjemah ayat 3 bisa dilihat anzalallahu ta'ala inna syani'aka yakni al-as wal abtar. Nah, al-abtar di sini yang dimaksud
oleh Allah, yaitu orang yang terputus dari pertolongan Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya untuk orang-orang yang sedang belajar untuk memahami Al-Quran, memahami tafsir. Maka alangkah lebih baiknya kita juga perlu belajar memahami asbabun nuzulnya supaya lebih maksimal, supaya lebih sempurna kajian kita mengenai tafsir Al-Quran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.